Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Berkreasi Yuk. Nah, hari ini kembali kita akan belajar membuat sensory tray. Masih ingatkah beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar membuat sensory tray dengan cerita si semut. Dengan siapa? Dengan Saudari Sian-Sian. Nah, hari ini kita kembali akan belajar dari Saudari Sian-Sian membuat sensory tray tetapi dengan cerita yang lain ya. Banyak sekali cerita-cerita ini dan bagaimana nanti kita akan ditolong untuk bercerita kepada anak-anak kita. Juga mungkin juga bisa memberikan ide-ide kepada para guru, khususnya guru TK, guru anak-anak berkebutuhan khusus. Ini sangat menolong sekali ya, bisa membuat sebuah kreasi ketika kita akan belajar sesuatu atau mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, nanti kita akan belajar ya dari Ibu Saudari Sian-Sian, dan ini salah satu hasil sensory tray yang ada, dan nanti kita akan cerita yang lain, nanti kita tanya sama Saudari Sian-Sian. Tapi satu hal seperti biasa, saya akan mengingatkan jika Bapak Ibu punya pergumulan khususnya di tengah situasi pandemi yang tidak mudah kita hadapi, jangan khawatir. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Silakan lihat di layar ini. Di GKK TV ada tulisan Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, kemudian ketika diklik akan muncul formulir permohonan doa. Masukkan nama Bapak Ibu, kemudian apa yang menjadi pergumulan silakan tulis ya. Lalu masukkan nomor HP, klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, kami siap menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu. Oke, sekarang mari kita berjumpa dengan Sian-Sian. Halo Sian, selamat pagi. Pagi Cinovi. Wow, senang hari ini bertemu kembali dengan Sian-Sian. Ya, beberapa waktu yang lalu, masih ingat nih ya, kita pernah, atau Sian-Sian pernah mengajar sensory tray dengan cerita si semut. Wow. Ya. Nah, hari ini tentunya tetap ya membuat sensory tray dengan cerita yang lain. Yeah. Nah, silakan Sian, cerita apa nih yang mau disampaikan untuk membuat sensory tray? Iya. Kayaknya ini menarik sekali nih. Terima kasih Cinovi untuk kesempatan kedua ya. Sekali lagi datang lagi buat ngasih alternatif gitu ya, alternatif belajar di rumah. Ya, karena kita lagi masih di rumah kan ya. Hari ini saya mau membuatkan begitu ya, memberikan contoh gitu ya, walaupun mungkin nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi lumayan, buat ide-ide kan. Ya, jadi buat guru-guru di betul. sekolah, guru TK, guru anak berkebutuhan khusus, ya. Guru-guru Islam Minggu juga ya. Betul banget, jadinya mau kasih satu tema baru gitu ya. Kalau kemarin kan si semut ya Cinovi ya. Hari ini saya mau kasih tema berdasarkan satu buku cerita. Jadi mungkin papa mama di rumah bisa mengembangkan sebuah ide baru lagi gitu. Artinya mungkin apa ya. Nah sebenarnya pasti punya banyak buku cerita gitu ya. Nah salah satunya nih hari ini yang saya bawa, yang mau saya bikin adalah satu buku cerita, ambil dari sebuah buku cerita seperti ini ya. Lalu kemudian kita tuangkan dalam satu bentuk sensory tray. Jadi terlihat lebih nyata gitu, mungkin buat anak-anak. Iya. Ya, gambar betul. Gitu ya. Biasanya papa mama mungkin kalau malam-malam ya mendongeng. Biasanya ada yang pinter tuh dongengnya langsung. Tapi mungkin ada yang perlu buku, gitu ya, perlu buku untuk membantu gitu ya, untuk membantu menceritakan. Nah sekarang alternatif yang berikutnya adalah kita buat gitu ya, buat dalam bentuk mininya begitu. Ya tidak semua scene gitu ya. Jadi 3 dimensi. Tujuannya banyak ya. Selain anak-anak mendengar cerita, pasti ada maksud-maksud khusus biasanya gitu. Orang tua kah, guru-guru. Nah, makanya kita mungkin kita gali gitu buku-buku apa aja yang kita mau apa nih. Mungkin anak kita lagi nggak suka mandi. Nah, seperti buku kita nih kali ini ya. Cerita tentang seekor harimau. Kenapa sih anak gua nggak mau mandi gitu ya. Nah, mungkin lewat cerita anak lebih lebih masuk begitu ya. Nah, apalagi terus kemudian kita tambahkan dengan sensory tray ya. Jadi ada barang-barang ya kita mesti cari begitu ya. Apa sih yang perlu gitu. Yang menunjang cerita. Betul. Ya seperti ini barang-barangnya. Nah, kalau kita mau mulai, boleh kita mulai sekarang Cinovi? Boleh yuk. Oke, yuk kita mulai. Pastinya kita harus perlu tray. Ya. Apakah harus seperti yang punya saya? Enggak selalu ya. Gitu ya. Mau kotak kah? Mau apa? Seperti kemarin
waktu yang pertama kan ada banyak contoh. Ada tray-tray yang seperti ini, mau yang bentuknya kotak, apapun kita bisa gunakan. Nah, namanya tray, nampan begitu ya. Ini kebetulan saya bawa yang sebesar ini. Oke, nah kemudian kita dulu ya. Kemudian kita akan mulai nih Cinovi ya, karena ada tema sungainya, ada mandi pasti perlu air. Nah, buatnya kayak gimana? Nah, saya buatnya dengan menggunakan jelly. Jelly yang biasa buat makan itu? Ya, jelly yang buat makan Cinovi ya. Ini jelly ya. Main ya. Sekarang buat main, nggak perlu digulain juga sih gitu ya. Kalau mau digulain boleh juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Oke, jadi Cinovi pertama kita ambil 1 bungkus aja nih, cukup 1 bungkus. Nanti jelinya ya. Tergantung nanti kebutuhan ya, ceritanya mau yang bagaimana. Cuma hari ini saya cuma butuh 1 bungkus. Jadi jelinya dimasukkan dulu. Kita masukkan. Jelinya kita masukkan. Lalu jangan nyalain dulu apinya, sebabnya berdasarkan pengalaman bubuknya menggumpal. Jadi sebaiknya kita ini air dulu. Ngikutin rumus apa resep airnya sesuai dengan jelinya aja, rumus jelinya. Ini sekitar 700-750 mili. Gitu. Kita aduk-aduk dulu sebentar sebelum kita nyalakan. Jadi kita campur ya. Campurin dulu. Nanti setelah ini kita baru nyalakan. Itu tadi sebenarnya berdasarkan pengalaman aja, selama ini saya coba-coba kok guntul ya menggumpal. Ya. Nah, ini setelah itu tidak menggumpal kita baru nyalain. Oke. Jadi ini dimasak sampai biasa seperti biasa ya. Kalau papa mama lagi bikin jelly ya. Cuma bedanya mungkin ini kita nggak perlu kasih gula. Karena nanti semut semua iya. Tapi ini edible ya. Artinya kalau sampai anak begini masuk sih sebenarnya nggak apa-apa. Karena kan kita nggak campur apa-apa ya. Pakai warna apa begitu ya? Nanti tergantung kalau memang mau karena warna air misalnya biru gitu ya. Kalau mau kasih warna untuk nanti bikin taman mungkin hijau. Jadi sekali lagi tergantung kebutuhan. Kebetulan hari ini kan mau bikin sungai, air sungai. Nah, pakainya pewarna makanan, makanan ya. Jadi jangan pakai cat gitu ya. Pakai pewarna makanan. Jadi lebih aman. Lebih aman. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih, maksudnya sampai matang begitu ya. Oke, Cinovi, tadi kita udah selesai ya. Jelinya udah matang, udah mendidih. Tadi saya perlu saring karena takut menggumpalnya masih ada. Nah, proses berikutnya adalah kasih warna, pewarnaan. Dibagi 3. Kenapa bagi 3? Sebenarnya sekali lagi tergantung kebutuhan. Saya mau membuat 3 gradasi. Mudah-mudahan berhasil kali ini ya. Jadi yang pertama kita kasih pewarna ya. Pewarna dulu. Ini apa nih, biru ya? Biru. Berapa tetes ya, kalau mau bening ya. 1 tetes gitu ya. Nanti yang berikutnya mungkin kita lebih muda, lebih tua. Lebih tua. Oh, ini juga lebih banyak gitu, dong ya. Iya. Nah, ini lebih muda nih, tadi saya kebanyakan yang ini. Iya, ini lebih muda ya. Lebih muda. Berarti lebih muda lagi. Nanti ini yang lebih tua. Kurang ini ya. Kurang beda ya. Jadi nanti sekali lagi tergantung kebutuhan. Kurang ya, kurang tua. Ya, beda. Jadi ini ceritanya mau dibuat gradasi ya? Iya, jadi mau dibikin gradasi. Nggak belepotan.
Nah, untuk hal ini kan kita sebenarnya bisa ajak anak ya untuk bikin ya. Cuma mungkin yang buat yang panas-panas ini ya kita yang lakukan. Jangan anak nanti seduh ya. Nah, berikutnya adalah kita tuangkan, memang panas. Yang muda dulu nih. Yang muda dulu. Ya. Kita tuangkan, kita agak naik sedikit. Oh, ini ditunggingin dikit ya. Oke, agak tunggingin sedikit. Seperti ini. Ini dibiarkan agak sedikit dingin, agak apa ya? Enggak juga sih ya. Karena kan supaya seperti melebur begitu. Nah. Oh iya, dia langsung nyatu ya, Sian ya? Iya, langsung nyatu. Ada sedikit perbedaan lah, gitu ya. Nggak apa juga, karena namanya kan air, gitu. Lalu yang berikutnya, yang lebih tua. Yang lebih tua. Oke. Kita tunggu dingin sebentar. Tunggu sampai dingin, jadi dia udah agak mengeras gitu ya. Agak keras, nanti kita mau potong. Bikin jalur jalur sungai. Oh. Sedikit seperti ini. Jadi kita tunggu biar mengeras. Oh, mengeras. Kurang lebihnya ya. Oke, Cinovi ini sekarang sudah selesai. Tadi kita sudah mengeras ya. Nah, sekarang tinggal kita bentuk. Maunya gimana? Karena memang ini cerita suasananya ada di hutan, ya. Jadi ceritanya mau bikin apa nih? Kita mau bikin aliran sungai, gitu ya. Ceritanya tentang harimau cilik nggak mau mandi. Tujuannya adalah mau ngasih tahu anak-anak nih yang nggak suka mandi, gitu. Kita pakai ini. Jadi biar harimau mandi di sungai. Harimaunya mandi di sungai. Sungainya. Iya. Ini sih sebenarnya suka-sukanya kita ya. Potong. Kita potong. Ya, seperti yang buat sungai ya. Berkelok-kelok. Kelok-kelok. Lalu saya ada mau bikin sedikit di sini. Variasi. Nah, nanti pelan-pelan angkat ya. Kita angkat. Ini nggak dipakai. Oh, yang ini sisanya udah nggak dipakai. Tapi bisa disimpan dong kalau kita mau buat cerita lain. Jangan dibuang ya. Papa mama jangan dibuang. Taruh di kulkas, simpan karena nanti bisa dipakai lagi. Jadi kan bisa dimasak lagi ya. Dicairkan lagi bisa ya. Bisa dicairkan lagi. Jadi ini yang nggak pakai kita angkat ya. Ya. Nah, terus jangan dibuang ya, bisa dipakai. Sekarang ini sudah potongannya yang kita mau pakai. Ya, mau kita gunakan sebagai tema cerita. Nah, kalau basah-basah kita lap dulu. Menarik juga ya. Seru ya? Seru. Ada demen. Oke. Nah, tahap berikutnya adalah kita mengisi. Mengisi sesuai cerita sesuai cerita. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan isi dengan colorize. Yang saya beri warna hijau ya. Seperti pertemuan yang lalu, saya udah kasih tahu caranya ya. Jadi ambil beras yang dibutuhkan, misalnya kalau mau di stok, terus kasih pewarna makanan, lalu kasih cuka. Masukkan ke dalam kantong plastik yang ada sealnya ya. Nanti kita aduk-aduk, nanti dijemur. Ya, kalau mau dipanggang juga bisa supaya keringnya cepat, lebih kering. Yang gampang ya kita jemur aja pas ada sinar matahari. Nah, jadi color rice ini kita akan ceritanya jadikan apanya nih? Rumput. Oh, rumput. Nah, karena di hutan ya, di Cinovi ya. Jadi karena di hutan kita memasang rumputnya. Gimana caranya ya? Tuangin aja pelan-pelan.
Nah, ini kalau kita dengan anak-anak bisa juga ya, anak-anak minta, ayo kita rapiin rumputnya. Iya, gitu jadi ya. ini prosesnya apakah kita yang bikinin gitu? Bisa juga ya. Bisa ajak libatkan anaknya anak-anak begitu ya. Mereka suruh belajar merapikan gitu ya. Gimana caranya nih gitu ya. Cuma mungkin memang tadi yang masak jelly aja yang mesti kita perlu bantu. Kalau kayak gini sama-sama, itu tadi tujuannya kan bonding ya. Nah, kebersamaan orang tua dengan anak. Proses belajar ada untuk anak-anak yang kecil mengenal. Senang nih mereka suruh belajar merapikan. Iya. Gitu ya. Jadi tekstur ya. Tadi kan kalau main di sensori namanya sensori tray ya. Makanya kenapa banyak macam-macam fillernya begitu. Di ceritanya ada sungai, ini ada kolam. Ada kolam. Nah, kurang lebih beginilah. Oke. Nah, ini mau kasih apa? Saya mau kasih pasir. Gitu. Pasir. Saya pakai kinetic sand ya. Mau pakai pasir beneran juga boleh gitu. Mau pakai pasir pantai boleh juga. Gitu. Ini kan cuma variasi ya. Karena tujuannya sensori, makanya kenapa banyak sekali filler-filler macam-macam. Ya. Ada jelly, tekstur jelly. Nah, gitu ya. Ada beras, ada pasir. Ya, halus, ya, ini aja udah ketahuan ada 3 macam ya. 3 macam tekstur yang akan anak-anak kenali. Terus ada bahasanya, kita bilang ini jelly gitu kan. Ini beras gitu. Juga tahu belajar ya, bahasa. Apa, gitu ya. Oh, ini toh jelly. Kurang lebih landscape-nya jadi kayak gini deh. Mesti sampai sempurna banget enggak juga. Oke. Ya. Jadi ini landscape-nya udah jadi. Sekarang tinggal kita pasang aksesorisnya. Ya. Ini ceritanya tentang saya mau masukkan ini. Jadi papa mama bisa sediakan. Ini saya beli di toko mainan, toko kue. Kalau enggak, yang hiasan-hiasan kue tart tuh. Kue tart ya, kalau anaknya ulang tahun, jangan dibuang. Boleh, jangan dibuang. Oke. Ada ikan-ikanan. Ikannya mau menuju kemana? Terserah. Ya, kalau ikannya mau menuju ke sini, tinggal kita tancap Sinovi. Lucu juga ya. Ya, ada ikannya ke sini. Bisa menarik sekali ya. Ini bisa menolong para orang tua yang punya anak masih kecil gitu ya, usia balita kali ya. Iya. Itu bisa menarik sekali. Ada anak-anak. Buat guru-guru juga ya, guru-guru TK khususnya. Iya, betul. Jadi ada batu-batuan. Dapat ide-ide. Terserah mau diletakkannya di mana. Sekali lagi, ini ide. Saya pikir percaya deh, nanti kalau udah coba-coba, nanti akan banyak ide yang bisa timbul gitu. Boleh juga nih lombainnya Sian ya. Oh, benar juga ya Ci ya. Ada memang. Jadi keluarga ya kita buat lomba. Buat sensori tray kita tentukan temanya gitu. Betul. Ya. Wah, menarik. Jadi saya ada ini ya kayak ya keperluan di sungai lah, apa gitu ya. Batu-batu. Kalau yang mau bikin mirip-mirip hutan juga silahkan. Kasih pohon-pohon sini ya. Ini kan cuma ide ya, contohnya memunculkan ide-ide ya, memberikan ide-ide. Nanti bisa dikembangkan sendiri ya pemirsa ya. Iya betul. Nanti ya. Sekarang apanya nih? Oh, tanamannya. Ya.
taruh di sini. Jadi pemirsa di rumah kalau punya pernak-pernik ini ya misalnya kalau anak ulang tahun itu kan ada pernak-perniknya ya, jangan dibuang, simpan. Betul. Kalau kita lagi dapat parcel atau apa, gitu, pengen lihat apa, kumpulin. Memang sih kayak pemulung ya. tapi bisa buat ini ya, kreativitas. Kreasi. Ini saya pikir banyak bisa dibeli. Iya. Atau hiasan-hiasan pohon Natal yang sudah tidak terpakai juga bisa dimanfaatkan ya. Banyak macam. Gimana ya? Cakepnya sini deh. Itu juga kadang kita kalau punya pohon Natal suka pada copot tuh ya daun. Ya. Nah itu bisa dipakai tuh, jangan dibuang. Diambil aja. Mulai sekarang ngumpulin ya. Yang punya anak kecil. Yang punya anak kecil. Ngajar anak tetangga juga boleh. Benar. Ngajar cucu. Ngajar cucu. Oke ya. Nah, semuanya masih dipakai sih. Tuh. Oke. Nah, saya kasih udah hampir jadi. Iya, saya kasih sedikit kacang hijau, biasanya cuma buat aksen-aksen ya. Senang nih sih anak-anak sih. Kayak yang lihat juga senang nih. Iya, lucu. Lucu. Oke. Ini apa nih? Ini kayak remah-remah gabus ya. Oh. Apa kita bilangnya? Gabus ya ini ya, enteng. Nah, ini kan juga bisa jadi alternatif gitu ya. Buat sekali lagi sensori, karena memang lagi ngomongnya sensori. Ya kan? Ini enteng, ini kita bisa bilang ini gabus gitu. Nah, udah. Sekarang saya tinggal. Ini apa lilin? Sebabnya ini nggak bisa berdiri. Jadi saya pakai, saya tancap ini ya, buat nancepin. Nah, biar bisa berdiri. Oke. Ya. Ada burung. Lagi bikin gini emang asik sih. Iya. Burungnya mau minum. Iya. Oke, di sini ya. Wow, ikannya bisa dipatok sama burung. Iya. Seru nih cerita anak-anak nih. Ya. Jadi ini landscape-nya kurang lebih. Nah, bintang utamanya ya. Jadi nggak semua binatang bisa masuk nih. Tapi karena sekarang mau ditampilkan ya mau nggak mau saya mesti masukin. Jadi karena di dalam bukunya ada tokoh-tokohnya. Tokoh utamanya adalah seekor harimau kecil. Yang mau menjadi sultan nanti ya. Karena si harimau nggak mau mandi nih. Karena dia nggak mau mandi. Nah, dia nggak mau mandi, dia ada di sini. Ibunya suruh mandi. Dia mamanya harimau. Mamanya harimau. Lalu ada adiknya. Ada teman-temannya. Ini ada temannya nih. Si beruang. Ada si badak. Badaknya kok di dalam air? Badak. Ini badak ya, ini badak Aino. Ya, karena mau suruh mandi juga badaknya. Mau suruh anaknya nanti mandi. Ya. Ada gajah. Karena nggak cukup biasanya karena ceritanya begitu ya. Jadi yang utamanya ya. Oke. Ada temennya deh. Gitu ya, ada teman gajah. Gajah kecil. Ada gajah kecil. Ini buat tambah ada kelinci. Namanya di hutan ya. Ada kalajengking. Oke. Ada katak. Ini tambahan-tambahan.
Katak juga ada anaknya. Oke. Ada temennya sih leopard. Karena nggak bisa dimasukin semua, jadi karena kan cerita ya. Kalau cerita nanti kan kayak panggung boneka tuh, bolak-balik. Tapi propertinya kita siapin, begitu. Nah, seperti ini Cinovi sensory tray kita kali ini. Oh, jadi nanti tinggal cerita ya? Tinggal cerita ya. Jadi bukunya kita pegang, terus kita kasih tahu. Sebenarnya keluar masuk ya nanti bonekanya ya, tokohnya ya. Pertama scene-nya siapa dulu, biasa gitu tuh sama saya. Ini saya belum. Cuma karena ini kita mau kasih lihat seperti apa sih kurang lebih, begitu ya. Kurang lebih seperti ini. Gajahnya ini yang kita sudah belajar hari ini, membuat sensory tray untuk cerita tentang anak harimau yang tidak mau mandi. Kita bisa kembangkan ceritanya, juga bisa cerita dari buku ini ya. Ya, betul. Habis sudah jadi sensory tray-nya, baru bisa sambil cerita ya, sambil ceritakan. Jadi tujuannya itu. Jadi hari ini kita belajar ini aja nih. Belajar ini aja, Ci. Kalau mau lagi. Nanti di waktu yang lain ya, kita buat sensory tray yang lain. Supaya ini bisa menolong pemirsa, khususnya para guru ya, para pendidik. Orang tua di rumah. Untuk yang punya anak-anak kecil, atau juga bisa ketika ngelesin anak-anak kecil sambil belajar yang lain, bisa juga pakai ini ya, berhitungkah atau apa namanya, belajar bahasa belajar bahasa Inggrisnya gitu ya. Motorik halus main. Betul. Karena menyentuh ya gitu kan, sensori indera-indera perabanya, terus kemudian menambah skala, mungkin bisa dicoba gitu ya. Ini kacang hijau nih kayak gini nih, bentuknya kayak gini nih. Habis itu mungkin mamanya masak kacang hijau misalnya begitu ya. Bisa itu banyak ya, ini kacang hijau bisa dimakan nih, bisa dibubur gitu. Betul, ya. Jadi bisa banyak. Bisa menambahkan wawasan buat anak-anak ya. Betul. Mereka tambah kaya pengetahuan dengan alam sekitarnya. Oke, Sian, hari ini sudah belajar membuat sensory tray untuk cerita-cerita yang lain begitu ya. Selain disebut kan banyak cerita, dibikin atau dibuatkan sensory tray-nya. Oke, Sian, terima kasih hari ini sudah memberikan ide-ide, sudah mengajar kita semua. Para pemirsa silakan ya, bisa dipraktekkan untuk mengajar, dan biarlah ini belum jadi berkat bagi banyak orang, khususnya menolong anak-anak. Oke, Sian, sampai jumpa lagi nanti di waktu yang akan datang ya. Para pemirsa, selamat pagi, sampai jumpa kembali.